Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Tuti Budiani, mengajar di SMA Negeri Situraja, mengampu mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup biologi yang diajarkan di kelas 10 semester 1 IPA dan lintas minat IPS. Ruang lingkup biologi, standar kompetensinya adalah memahami hakikat biologi sebagai ilmu dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi ruang lingkup biologi, dan mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang-cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Apa biologi itu? Mengapa kita harus belajar biologi? Apa manfaatnya kita belajar biologi? Biologi berasal dari kata bio yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh. Dengan demikian, dengan memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Ruang lingkup biologi. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta mencakup beberapa cabang bidang ilmu, kimia, matematika, fisika, statistik, geografi, dan lain-lain. Karena ruang biologi yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain. Cabang ilmu biologi, tingkat organisasi kehidupan, contohnya biologi molekuler, sitologi, histologi, anatomi, fisiologi, dan biologi perkembangan. Organisasi kehidupan. Dalam ruang lingkup biologi, organisme yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan yang terendah, yaitu molekul, sampai tingkatan yang paling kompleks, yaitu bioma. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Setiap materi tersusun atas atom-atom, di mana atom itu akan berikatan membentuk suatu molekul. Molekul menyusun komponen pembentuk sel. Contoh molekul yang dapat ditemukan di dalam makhluk hidup seperti protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun membran sel yang merupakan salah satu organel. Jadi, organel akan tersusun atas molekul-molekul. Organel-organel sel akan menyusun sel, sehingga dikatakan sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Organel-organel penyusun sel memiliki fungsi tertentu yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Pada makhluk hidup multiseluler, sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan berkumpul membentuk jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya, jaringan saraf berfungsi untuk menyampaikan rangsang. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung dan sebagainya.
Jaringan-jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk organ. Contohnya, kulit. Kulit merupakan suatu organ yang tersusun atas jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Kulit merupakan salah satu organ ekskresi. Jadi kulit merupakan bagian dari sistem organ ekskresi bersama paru-paru, ginjal, kulit akan membentuk sistem ekskresi. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Jadi pada individu akan ditemukan adanya sistem pencernaan, adanya sistem ekskresi, sistem respirasi, dan seterusnya. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri, maka individu akan berinteraksi dengan makhluk hidup lain. Bila interaksi itu terjadi antara makhluk hidup dengan spesiesnya yang sama, yang menempati suatu habitat, disebut populasi. Tetapi populasi tidak dapat hidup dengan spesiesnya saja. Maka populasi-populasi akan membentuk komunitas seperti gambar di samping ini. Ini adalah komunitas dari beberapa spesies hewan yang ada di padang rumput dan ada yang ada di perairan tawar. Makhluk hidup tidak hanya membutuhkan makhluk hidup, tetapi makhluk hidup juga membutuhkan makhluk tak hidup. Maka terbentuklah ekosistem. Ekosistem diartikan sebagai interaksi antara komponen makhluk hidup dengan lingkungannya. Akibat adanya interaksi ini, maka terjadilah aliran energi, siklus materi, jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida ekologi. Seperti yang dicontohkan ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang menunjukkan adanya interaksi antara berbagai spesies makhluk hidup. Ekosistem skala besar disebut bioma. Bioma terbentuk karena adanya interaksi antara iklim dengan keragaman makhluk hidup yang khas, yang dominan, sehingga terbentuklah bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain-lain. Organisasi kehidupan paling tinggi disebut biosfer, di mana biosfer ini merupakan wilayah dari bumi yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian biologi dan tingkat organisasi di dalam biologi. Untuk memahami apa yang telah Ibu sampaikan, maka Ibu akan mengakhirinya dengan tugas. Tugasnya, berdasarkan materi yang sudah disampaikan, berikan contoh permasalahan biologi pada tingkat molekul, populasi, ekosistem, dan bioma, serta sebutkan cabang biologi yang dapat menanggulanginya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.